Hai Besti bertumbuh. Apa kabar? Apa kabar? Alah. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman baik juga kayak kita ya. Amin, amin, amin. Emang baik kita nih baik? Insya Allah baik. Iya minimal depan kamera lah baik. Iya, dibawa baik aja lah ya, dibawa baik. Gitu. Oke. Apalagi pembahasan hari ini tuh, aku nggak tahu pembahasan ini akan baik apa nggak baik ya. Karena kan yang namanya baik dan nggak baik katanya jadi satu. Oke, baik dan nggak baik jadi satu. Iya iyalah ya, kan semua pasti akan kayak begitu di dunia ini. Ada baik dan ada nggak baiknya. Itu untuk pengingat pertama dulu ya. Di video kali ini. Benar. Hari ini aku tuh mau ngebahas yang mungkin aku relate, Mbak Novi relate, dan teman-teman juga bisa relate, yaitu adalah relationship. Relationship. Bukan relationship nih, tolong diulang lagi ya. Relationship. Tuh kayaknya Jani seneng banget sih, Jan. Hah? Lo seneng banget, Jan? Ngomongin relationship Karena gimana? aku tahu, mungkin kita banyak viewers ya setelah ini. Mungkin teman-teman akan banyak relate. Iya juga nih hubungan terserah ya, mau hubungan sama orang tua, sama pacar, sama suami, sama anak, sama atasan, sama bawahan. Bisa jadi kadang-kadang kita ngalamin fase yang namanya relationship ya kan? Fase ya. Fase. Oke. Tapi emang lagi banyak sih, Jan. Kayaknya lagi pada ngomongin, kayaknya temanya nih ya. Sekarang tuh lagi ngomongin relationship gitu kan. Hubungan, tapi rasanya shitty banget. Kalau Iya tadi kan? Jenny bilang shit. Menarik nih, kenapa Jenny sampai bilang relationship nih, Besti? Ya dong. Kenapa? Gimana? Kalau ngeliat di TikTok, kalau ngeliat di Insta, di sosial media lah gitu kadang-kadang akhirnya banyak orang-orang mengeluhkan hubungannya gitu loh sama siapapun ya. Ini nggak terlepas cuma buat pacaran atau berpasangan aja. Iya. Di kantor, di lingkungan sama teman, mungkin ada yang bahasnya toxic relationship ya kan. Jadinya relationship deh ya, gara-gara Iya, toxic. gara-gara Oke. toxic ya kan, yang sama mungkin sama orang tua, cuma kendalanya ada norma dan agama nggak berani diungkapkan secara terbuka. Iya. Kadang ada yang kayak gitu Iya. kan. Or apa tuh? Ada tuh yang lagi viral tuh, Jan, yang cewek nyanyiin lagu. Oh, iya. Oh my god. Aku tuh sampai gini. Wow, gitu. Yang Rehan bukan? Rehan ya. Bisa viral banget gitu. Padahal pas dilihat ternyata itu kan tentang hubungan ya, tentang Iya, hubungan hubungan dia kan? sama Rehan yang akhirnya dibikin lagu dan akhirnya bisa bikin viral dan ngundang duit. Iya gila. Relationship aja bisa bikin viral dan akhirnya dapat duit tuh. Iya. Teman-teman, relationship jadi duit. Tuh, Gila. sangat sih. Jadi sebenarnya tapi aku juga penasaran nih, mungkin teman-teman ada yang bisa relate juga sama pembahasan nanti lebih dalamnya sama Mbak Novi. Kenapa sih itu namanya jadi relationship? Kenapa sih relationship ini tiba-tiba menjadi menyebalkan fasenya dan akhirnya kayak ih, gila ya ini bisa toxic, ini shit banget, ini nggak banget deh, gue pengen meninggalkan hubungan ini gitu misalnya. Tuh kira-kira biasanya tuh berlandaskan apa nih? Atau mungkin bukan meninggalkan malah, Jan. Tetap berpegangan ya? Tetap berpegangan, saking nggak mau, sendirian, takut sendirian. Aku lebih milih di relationship daripada aku sendiri gitu ya. Banyak loh lagi yang kayak gitu. Daripada gue sendirian, Bener juga. dia takut di abandon, dia takut di ini. Ya udah deh, gue yang penting punya pasangan, yang penting gue pas tua gue nggak sendirian. Nah, bisa jadi nggak sih lo teman-teman lagi ngalamin fase itu? Mari kita bahas Mbak Novi lebih dalam ya. Sip. Menarik Biasanya ya? biasanya tuh kenapa sih bisa ada yang namanya relationship? Ya lah, fase itu ya yang shitty banget. Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, biasanya nih Besti ya, aku tuh selalu nanya balik loh ke klien-klien. Iya dong, emangnya apa aja sih masalah-masalah yang biasanya kita punya di relationship yang akhirnya rasanya jadi shit? Nah, tapi biasanya itu kalau berbase on pengalaman Mbak Novi nih, ya toh, jawabannya tuh biasanya apa sih yang keluar? Ngomongin stage ya, Iya. gini, di semua relationship kita tuh berproses. Ya, namanya proses. Proses yang paling pertama pasti shitty. Gitu. Iya
Karena kalau relationship nggak ada krisis yang bikin rasanya kayak shit banget, kita nggak akan bertumbuh. Berarti dari si relationship ini malah kita sebenarnya bisa bertumbuh ya. Justru kita jadi bertumbuh jadi kita yang sekarang tuh karena relationship yang shitty loh. Iya nggak sih? Iya, Coba juga nih. sih, maksudnya Aku setelah mau nanya nih, diproses aku mau nanya ya. nih, aku mau nanya. Ya dong. Gini, kalau dari Jani sendiri gitu ya, pengalamannya Jani gitu, yang membuat Jani akhirnya bisa sampai ada di stage, misalnya aku nggak bilang stage yang katakanlah kita bilang perfect ya, tapi paling enggak hidupnya sekarang jadi punya perspektif yang berbeda. Awalnya dari apa? Dari sakit hati Sakit hati kan? yang terdalam. Iya benar juga ya. Iya gak sih? Iya. Relationship yang shit banget ya sih, Besti? Shit banget, tapi kalau aku sih gini, karena saking shitnya akhirnya aku pengen berubah, pengen maju dan pengen berproses, bukan berpegangan sama si shitnya itu. Itu dia, untungnya Jani itu melihat dari sisi ataupun aspek yang positif. Ya dong, Yes. untuk bisa ngelihat ini sebagai fase buat kita bertumbuh. Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya ini fase yang si shitnya ini emang fase yang perlu kita lewatin. Tapi ini semua tuh kunci sebenarnya, kunci ke dalam. Oh berarti memang harus, maksudnya gini, ini adalah suatu fase tapi teman-teman juga harus pintar melihat dong Mbak, gimana cara berprosesnya, ya kan? Gimana cara berprosesnya dan ngelihatnya itu gini. Emang kadang-kadang kita butuh dihadirkan loh orang-orang yang bikin kita ngerasa shit banget. Karena gini, biasanya orang kalau seneng itu lupa. Iya dong, pasti. Wah. Iya dong, kalau lagi seneng mana inget sih lo. Kayak even ya ada bahasanya kayak kalau lagi seneng lo pasti lupa sama temen. Kayak gitu misalnya. iya, Itu kan iya, relationship iya, juga gak sih? Iya, Iya nggak? iya. Terus si temennya ngerasa, ih shit banget nih orang. Gila, Gitu. happy sama gue loh. Iya, padahal sebenarnya Gimana susah. Ya kan? Iya, benar. padahal itu sebenarnya jadi panggilan buat si temen itu untuk Si bisa temennya menemukan happiness-nya sendiri. Find the happiness within dong. Kenapa masih tergantung dan jadi ngiri ngeliatin temennya Happy happy, gitu ya. dan bilang nyinyir kalau ih lo giliran happy aja lo gak sama gue, ya dong. Giliran lo sedih aja lo cari gue, ya dong. Itu cermin Besti. Yuk, ayo cari ke dalam, find the happiness within. Gitu. Itu berarti salah satunya ya kayak. Iya, apa sih kebutuhan lo? Apa yang lo butuhin untuk bisa jadi happy, men? Mengkomunikasikan kebutuhan kita. Iya, yang pasti yang paling pertama adalah kita masih tahu dulu dong kita butuh apa. Iya, kadang Gimana kita mau komunikasiin kalau kita nggak tahu? ketutup emosi, suka nggak tahu butuhnya apa. Pokoknya bawaannya si emosinya ini adalah butuhnya yang di-fulfill gitu kan. Iya, pengennya. Nah, egonya kita tuh kan kadang-kadang pengennya dipenuhin dulu. Tapi kan gimana kita mau ngomong juga ya sama orang ya? Iya. Kalau kita nggak tahu, satu. Karena banyak nih. Nih aku suka denger nih ya dari temen-temenku yang cowok dan cewek. Kadang-kadang yang cowok juga kadang-kadang suka mengeluh. Ngeluhnya apa? Katanya gini, gue tuh bingung cewek gue itu maunya apa. Oh, dia berpasangan ya ceritanya Iya, ya. Dia setiap bingung. kali ditanyain terserah. Setiap kali ditanyain mau makan apa sayang, terserah. Tapi giliran gue ajak ke sini, kok makan ini sih? komplain ya, ngomel gitu. Mati nggak sih tuh jadi cowoknya? Iya sih, dia kayak tadi kan terserah, kok sekarang marah. Iya sih, iya bener juga ya. Iya nggak sih? Itu karena kita nggak tahu sebenarnya mau kita apa, atau sebenarnya karena kita tahu mau kita apa tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya. Enggak, itu karena kita punya ekspektasi biasanya. Mungkin kita tahu, Sebenarnya kita maunya apa gitu. pengennya makan ini misalnya. mie ayam gitu. Iya, misalnya. tapi pengennya itu si cowoknya atau pasangannya tuh udah ngerti aja deh pokoknya. Kan dia tahu dong, kan dia pacar gue. Harusnya dia tahu dong yang gue senengin. Harusnya dia tahu dong yang gue gitu. Berarti sebenarnya secara nggak langsung kita tuh berharap sama orang dan punya ekspektasi itu ya. Tuh dia. Dan itu lagi yang kedua yang membuat itu menjadi berasanya shit gitu si Buat ekspektasi. dua-duanya akhirnya shitnya.
bukan cuma buat satu orang kan? Iya, heeh. Iya, buat si pasangan yang ngerasa shit, lo maunya apa sih? Gue tanya begini bilang terserah. Tapi giliran gue mengarahkan ke satu keputusan, lo mengeluh Nah, dari gitu, sisi resah perempuannya gitu. juga gitu kan. Iya. Kan dia nggak ngerti sih apa yang aku Iya, mau. ih, kenapa sih susah banget ngertiin gue? Gitu, susah banget, hah? Nanti di labelnya mungkin Shit cowok-cowok banget. yang nonton seneng nih soalnya kita nggak jadi membela cowok ya. Gini, apa di labelnya cowok tuh nggak pernah ngertiin perempuan deh, Cia. Iya, iya, atau teman-teman gue yang cowok tuh suka ngomongnya gini, Jan. Tahu gak sih, kenapa sih cewek-cewek tuh suka ngasih pertanyaan-pertanyaan tuh yang di tepi jurang? Tepi jurang tuh kayak apa sih sebenarnya? Ya itu tadi, kayak tadi misalnya kayak gini, pernah nggak? Hanya Nggak. makan jawab terserah atau Misalnya itu udah biasa lah ya. Ah. Contoh-contoh kayak gini nih, cewek tuh kan agak-agak sensitif kalau ngomongin masalah body image ya. oke, Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ngaku nggak? Iya, gue juga kayak gitu dulu. Iya. Nggak dulu sih, kadang-kadang sampai sekarang juga gitu. Gue ngaku aja lah ya gitu kan. Itu lumayan agak sensitif kan buat kita pembahasannya. Terus cewek tuh suka iseng juga sih nanya ya sama si cowok. Mungkin maksudnya pengennya dapat feedbacknya dari partnernya apa, tapi dia enggak bener-bener mengkomunikasikan apakah dia memang bener-bener pengen dapat feedback atau pengen dipuji atau pengen dikasih solusi atau apa. Misalnya contoh kayak gini, sayang aku gemukan nggak? Si cewek nanya nih, oke. eh. Cowok kan jawabnya kayak Sayang aku gemukan ya? Sayang aku gemukan kan? Gitu. Iya. Terus kan dia, si cowoknya kan bilang nih, enggak. udah tahu itu pertanyaan tepi jurang. Buat cowok-cowok Iya. itu pertanyaan tepi jurang baby. Kayak lo tinggal diginin terus lo jatuh kan tuh, Iya, kayak, kata gini, ini gue kalau jawab A, kalau gue jawab enggak sayang, yang gini, kamu bohong kalau ditanyain nggak pernah bener ya, gitu. cewek. Merhatiin nggak sih kamu perubahan aku? Bener banget. Tapi kalau misalnya jawabnya kayaknya iya deh. Pasti akan, Kitanya langsung gini, ya kan tuh kan aku gendut, kamu ini gitu. buat si ceweknya juga lo juga sih ya kan ngasih pertanyaan yang tepi jurang buat diri lo sendiri juga. Tapi kalau kayak gitu tuh gimana sih maksudnya? Kadang-kadang mungkin sebenarnya mungkin kayak misalnya nih contoh aku deh gitu. Iya. Misalnya sebenarnya tahu sih gendutan, tapi kayak butuh validasi buat gak gendutan. Nah tuh dia. Jadi yang dicari apa sih Besi? Validasi. Ya komunikasikan aja. Komunikasinya gimana kalau yang misalnya diminta adalah validasi? Maksudnya aku mau nanya ini tapi kamu jawab ini, kan gak mungkin juga ya. Langsung aja sih bilang, Gimana sih? sayang aku lagi butuh validasi deh dari kamu. Oh, gitu. Aku lagi nggak ngerasa pede nih sama badanku. Emang tuh cowok-cowok kan ngerti. Yang kita maksudin adalah si validasi ini tuh pengen dipuji. Dia pengen diapain sih? At least you communicate. Biarin aja mereka pada mikir daripada kita dibilang, kita nih para cewek-cewek dibilang kayak selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan tepi jurang Besti. Jadi emang mending kasih tauin aja. Ini kita nggak maunya tahu apa ya? aja. Kayak aku bilang nih misalnya gitu ya. Contoh. Gue berasa banget badan gue tuh lagi nggak enak banget gitu. Kayak emang kalau apalagi kalau misalnya lagi mau menstruasi atau haid gitu nggak sih kita Iya, cewek-cewek iya. ya kan on our period tuh biasanya kayaknya badan agak mengembang Iya. gitu kan. Terus kayak I'm not in the best shape deh kayaknya gitu. What do you think? Apa namanya? Aku tuh kayak lagi pengen gini. Aku lagi nggak ngerasa pede sama badanku. Soalnya aku lagi kayaknya lagi mau dapet apa gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau diajak hubungan itu kayak I'm not in the best ini, takutnya nanti ngefek. Palingnya kita udah ngasih informasi itu. Bahwa kita lagi di kondisi yang kayak gitu ya. Iya. Tapi kadang ketika kita ngomong, kita suka punya ekspektasi loh. Lah, ya kan ini kan lagi ngomongin. Kan tadi kan lagi ngomongin ekspektasi. Aku tuh lagi butuh. Tapi kadang si cowok Validasi. ini suka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Ya kan itu ujung-ujungnya nih balikin lagi. Itu PR lo, Besti. Emosi lo. Itu Tanggung PR jawab lo, tanggung jawab lo. Actionnya orang, itu tanggung jawab mereka. Jadi jangan membebankan tanggung jawab lo kepada orang lain. Gitu. Karena lo yang punya emosi. Berarti gini, jadi pada saat kita mengkomunikasikan kebutuhan kita, kemudian
ya terserah ya, ini kan kebutuhannya bisa sama pasangan, sama siapapun ya, sama temen atau apa. Terus kebetulan mungkin partner dalam relationship-nya ini tuh tidak mengerti apa mau kita gitu. Ya bisa jadi, Kita bete. bisa jadi si pasangannya lagi coba responnya apa? Responnya apa? Kalau responnya misalnya Oh gitu misalnya, atau misalnya oh, kayak, gitu, terus kamu maunya apa? Oh cuma lanjutin aja ya. lanjutin tentang komunikasinya ini kan lagi namanya tadi kan kita bilang relationship itu adalah ladang buat kita bertumbuh. Jadi Iya. gunakan ladang itu sebaik-baiknya Iya, oke. untuk kita bertumbuh.